Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA Al-Huda Boarding School Tuban, saya Berliana Kutakitanti dan rekan saya Siti Fadianur Nafisa. Kami akan mempresentasikan tentang hasil penelitian kami yang berjudul Penggunaan Metode Produk Derivat dan Zero Waste untuk mendukung program ekonomi hijau. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Dalam beberapa dekade terakhir, isu lingkungan menjadi perhatian utama pada sektor ekonomi, terutama pertanian. Nah, penerapan prinsip ekonomi hijau atau green economy dapat meningkatkan efisiensi sumber daya dan mengurangi dampak lingkungan dan limbah pertanian. Nah, di sini contohnya adalah petani belimbing seringkali mengalami kerugian terutama di masa panennya dikarenakan produksi yang berlimpah sedangkan permintaannya yang tetap. Nah, di sini oleh karena itu penerapan prinsip derivat produk dengan mengolah buah belimbing menjadi berbagai macam olahan serta didukung dengan zero waste menjadi peluang strategi untuk mengatasi masalah limbah sekaligus mendukung ekonomi hijau. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah buah belimbing dapat diolah menjadi berbagai macam produk derivat dan zero waste sehingga dapat mendorong terwujudnya ekonomi hijau? Yang kedua, apakah produk derivat dari buah belimbing dapat diterima dengan baik oleh konsumen? Dan yang terakhir, bagaimana pengolahan buah belimbing dengan menggunakan produk derivat dan zero waste dapat diterapkan pada hasil pertanian yang lain sehingga dapat mendorong terwujudnya ekonomi hijau? Yang ketiga, di sini ada tujuan. Yang pertama adalah untuk mengeksplorasi potensi pengolahan hasil pertanian dengan buah belimbing menjadi sampelnya dengan prinsip produk derivat dan zero waste untuk mendukung ekonomi hijau. Dan yang kedua, untuk mengetahui apakah buah belimbing dapat diolah menjadi berbagai macam varian dan bagaimana sih penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Yang keempat, terdapat studi pustaka. Studi pustaka yang pertama, ekonomi hijau. Ekonomi hijau merupakan konsep pembangunan yang menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Yang kedua, produk derivat dan zero waste. Penerapan prinsip zero waste dan produk derivat dalam pengolahan hasil pertanian mendapat perhatian yang semakin besar. Yang ketiga, pengolahan buah belimbing. Buah belimbing dikenal sebagai salah satu komoditas yang kaya nutrisi dan memiliki potensi besar untuk diolah lebih lanjut. Nah, di sini ada metode penelitian. Nah, yang pertama, metode penelitian kami dilakukan di Desa Tasikmadu, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dan dilakukan di Laboratorium SMA Al-Huda Boarding School Tuban. Waktu penelitian adalah di bulan Juli sampai dengan bulan September. Kita lakukan penelitian selama 3 bulan. Nah, mulai dari observasi ke kebun belimbing Tasikmadu, eksplorasi jurnal penelitian, uji coba pembuatan produk, dan penulisan laporan. Nah, yang kedua, untuk buah belimbing yang sudah berubah warna dengan kualitas yang menurun akan diolah menjadi produk derivat seperti dodol, yogurt, es krim, dan lain sebagainya yang dapat bernilai tinggi jika dijual. Dan yang ketiga adalah untuk buah belimbing yang jatuh saat dipanen akan diolah menjadi produk zero waste seperti ekoenzim dan sabun. Selanjutnya, hasil analisis. Hasil uji organoleptik yang meliputi uji warna, rasa, aroma, dan juga tekstur terhadap 8 produk derivat belimbing menunjukkan bahwa hampir semua olahan mendapat tanggapan yang baik oleh panelis. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua produk memiliki potensi pasar yang baik. Nah, di sini ada uji grafik dari segi warna produk derivat belimbing Tasikmadu. Menunjukkan bahwa dari segi warna semua produk derivat belimbing Tasikmadu mendapatkan skor 3, yaitu skor yang cukup suka, hingga mencapai skor 5, yaitu sangat-sangat suka. Nah, hal tersebut dikarenakan warna alami buah Tasikmadu yang kuning oranye membuat daya tarik masyarakat semakin tinggi. Selanjutnya, grafik hasil uji organoleptik dari segi rasa produk derivat Tasikmadu. Untuk uji rasa juga sama, skor yang didapatkan berkisar 3 hingga skor 5. Hal tersebut dapat disebabkan karena rasa belimbing Tasikmadu yang manis dan hanya sedikit asam, sehingga ketika diolah memberikan sensasi rasa segar hampir pada semua produk. Ada grafik hasil organoleptik dari segi aroma. Nah, hasil uji menunjukkan bahwa semua produk derivat tidak ada yang mendapatkan skor 2, yaitu skor yang tidak suka. Tetapi sari buah memiliki skor 5 yang tertinggi. Hal tersebut disebabkan karena aroma buah belimbing yang sangat tercium sangat kental di produk sari buah. Selanjutnya, grafik hasil uji organoleptik dari segi tekstur. Untuk uji tekstur, tidak semua produk diuji, seperti sirup, sari buah, dan yogurt. Tidak membutuhkan uji tekstur karena berbentuk liquid, sehingga hanya dodol, mochi, manisan, selai, dan es krim yang dilakukan uji tekstur pada panelis. Di sini yang terakhir kita ada kesimpulan. Yang pertama yaitu buah belimbing dapat diolah menjadi berbagai macam varian.
produk yang bernilai ekonomi tinggi, bahkan dari bagian yang seharusnya dibuang, seperti biji dan bagian tengah, itu dapat bernilai ekonomi. Dan yang kedua adalah model pengolahan produk derivat dan zero waste dapat diaplikasikan pada hasil pertanian yang lain, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, yang dapat mendorong terwujudnya ekonomi hijau di Indonesia. Mengingat, karena sektor pertanian merupakan sektor unggul di Indonesia. Di sini terdapat dokumentasi hasil produk yang telah kita buat, seperti sirup, yogurt, es krim, selai, dodol, mochi, manisa, ekoenzim, dan juga sabun. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.